Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita tetap diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran online kita di pagi ini. Ya anak ibu, seperti biasa kita bacakan dulu doa kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga ibu ingatkan sekali lagi, tetap menjaga kesehatan sayang ya. Apalagi di masa-masa COVID sekarang ini, kesehatan sangat penting dan berarti sekali. Oke anak ibu tidak panjang lebar, ibu akan membahas mengenai pola lantai gerak tari. Ya, dalam pembelajaran pola lantai gerak tari ini dan tetap bersama Bu Neng Santi. Ya, pola lantai gerak tarik kita kaji dahulu apa itu pola lantai. Pola lantai adalah garis lantai yang dilalui penari saat menari di atas panggung atau gerak pindah. Jadi penari itu di atas panggung itu ada tempat-tempatnya. Misalnya setelah bergerak begini, nanti dia berpindah kemana lagi, berpindah kemana lagi. Nah perpindahan-perpindahan di atas panggung itu disebut dengan pola lantai. Nah itu punya karakter tersendiri ya. Kemudian pencipta tarian atau pola lantai itu disebut dengan koreografer. Jadi orang yang menciptakan tarian atau orang yang menciptakan pola lantai disebut dengan koreografer. Pada dasarnya pola lantai itu ada dua pola, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, cuma garis-garis ini yang dipecah-pecah kembali. Jadi garis lurus itu dipecah menjadi apa? Garis lengkung juga dipecah menjadi apa? Nah, ibu ambil yang pertama adalah garis lurus. Pola garis lurus itu dapat dikembangkan menjadi pola horizontal, pola vertikal, diagonal, zigzag, segitiga, dan segi empat. Itu berasal dari pola garis lurus. Nah, kalau pola lengkung itu ada lagi yang dikembangkan. Nah, apa yang dikembangkan dari pola garis lengkung? Yang dikembangkan dapat menjadi pola lantai lingkaran, setengah lingkaran, angka 8, garis lengkung, ada garis lengkung ke depan dan ada garis lengkung ke belakang. Nah, seperti ini polanya. Nah, ini yang titik-titik seperti ini itu disebut dengan anggap ini adalah penari-penarinya. Jadi penari dalam tari ini ada 5 orang. Nah, apabila formasi mereka seperti ini berarti mereka menggunakan pola lantai vertikal, garis lurus. Apabila seperti ini, miring seperti ini berarti mereka menggunakan pola lantai diagonal. Nah, kalau seperti ini adalah setengah lingkaran atau melengkung ke arah dalam. Ya, melengkung ke arah dalam. Kalau melengkung ke arah depan seperti ini. Nih, ini melengkung ke arah depan. Nah, kalau yang seperti ini adalah segi 5. Pola lantai segi 5. Kalau ini adalah pola lantai zigzag, bentuknya huruf Z, zigzag. Nah, kalau ini lingkaran atau melingkar, ini pada tarian kecak. Nah, nanti kita pelajari ya. Kemudian kalau ini garis lurus tadi atau vertikal, nah kalau yang seperti ini adalah mendatar atau horizontal, ya. Nah, kalau ini adalah segi 4. Segi 4 berarti orangnya ada 4 orang yang penarinya. Ini adalah segi pola lantai segi 4. Oke, kita masuk ke tarian-tariannya. Pola tarian apa saja sih yang menggunakan pola lantai? Nah, misalnya tarian yang menggunakan pola lantai horizontal atau mendatar itu adalah tarian saman atau tarian endang. Kalau menggunakan vertikal itu adalah tari serimpi. Salah satunya ya, banyak tarian itu yang menggunakan pola lantai ini. Kemudian ada yang menggunakan pola lantai diagonal, itu contohnya tari sedati. Menggunakan pola lantai melengkung atau setengah lingkaran atau melengkung ke arah depan, itu tari sekapur sirih dari Jambi. Kemudian ada yang bentuknya melingkar, itu adalah tarian kecak. Nah, oke, kita lihat lagi contoh gambar tariannya. Nah, ibu rasa kalian pernah melihat di TV atau di mana formasi tarian seperti ini. Mereka berbaris di depan mendatar dari kanan ke arah kiri atau dari kiri ke arah kanan. Mereka duduk mendatar, ini disebut dengan pola lantai mendatar atau horizontal. Ini terjadi pada tarian saman, ya, pada tarian saman dari Aceh. Kemudian ada lagi tarian. Nah, ini juga kurang lebih sama kayak tarian saman. Mereka duduk berbaris, memanjang, itu mendatar atau horizontal. Ini pada tarian Padang.
Nama tariannya adalah tarian indang. Ada lagi yang ketiga. Nah, ini adalah berbaris tapi ke belakang. Berbarisnya berarti dia vertikal. Nah, ini terjadi pada tarian serimpi ya dari Jawa. Kemudian ada lagi tarian mereka membentuk formasi juga, formasi zigzag. Nah, tarian ini berasal dari Aceh. Ini tarian sedati. Mereka zigzag ya, atau diagonal. Kemudian tarian, nah ini tarian sekapur sirih dari Jambi. Nah, tarian ini menggunakan pola lantai melengkung atau melengkung ke arah depan. Ini ke arah depan, ke arah keluar atau ke depan boleh juga. Nah, ini terjadi pada tarian sekapur sirih. Nah, seperti kalian ketahui, tarian sekapur sirih adalah tarian berasal dari Jambi. Tarian ini dibawakan oleh para penari wanita. Nah, ini disajikan untuk menyambut tamu-tamu agung atau pejabat-pejabat yang berasal dari luar provinsi atau dari luar daerah. Nah, ini ditarikan sebagai tarian persembahan menyambut tamu agung. Nah, tarian ini dibawakan oleh para wanita. Beda dengan tarian sedati, ini dibawakan oleh para lelaki. Beda ya, nak ya. Kemudian ada lagi tarian, nah berbeda. Ini tarian yang dibawakan oleh para laki. Ini terjadi di Bali. Tarian ini namanya tarian kecak. Nah, pola lantai yang digunakan pada tarian ini adalah melingkar atau lingkaran. Mereka tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana dan kain sarung, telanjang dada. Dibawakan oleh penari laki-laki. Itulah anak ibu sekelumit cerita tentang pola lantai seni tari. Oke. Ibu yakin dan ibu percaya kalian tetap fresh, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kita pagi ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.